Pemirsa, seorang mahasiswa Universitas Udayana Bali ditemukan meninggal dunia usai jatuh dari lantai 4 gedung FISIP Udayana. Korban diduga bunuh diri akibat perundungan dari mahasiswa lain. Pada 15 Oktober 2025, kampus Universitas Udayana di Bali diguncang berita duka. Timothy Anugrah Saputra, mahasiswa semester 7 Fakultas Ilmu Sosiologi dan Politik Universitas Udayana Bali, ditemukan meninggal dunia. Timothy yang akrab dipanggil Timmy ditemukan meninggal dunia diduga bunuh diri usai melompat dari lantai 4 gedung FISIP. Kasus ini menjadi viral di media sosial setelah percakapan grup WhatsApp berisi ejekan yang sangat tidak etis tentang kematian Timmy beredar luas. Kematian Timmy pun memunculkan kecurigaan publik bahwa Timmy diduga mengalami perundungan. Kepergian Timmy meninggalkan duka mendalam bagi keluarganya. Ayah Timmy, Lukas Triana Putra pun mendatangi Polresta Denpasar untuk mengusut tuntas kematian sang anak tercinta. Intinya saya ingin mau tahu kenapa misalnya anak saya jatuh. Anak saya jatuh itu apakah karena dia bunuh diri ataukah karena memang ada kecelakaan atau ada apa? Biarlah polisi yang menjelaskan. Tapi sejauh ini usai video chat perundungan beredar luas, 6 mahasiswa yang terlibat mengakui perbuatannya dan meminta maaf. Pihak Universitas Udayana pun memecat ke-6 mahasiswa dari jabatan organisasi kampus meski belum ada yang mengetahui penyebab pasti kematian Timmy. Itu kenapa kok bisa sengaja bikin? Itu kita belum tahu, Pak. Belum tahu penyebabnya apa. Secara catatan nilai akademik bagus. Oke. IPK-nya 3, di atas 3,5 ya. Saya cek tadi sangat baik. Ucapan bela sungkawa pun disampaikan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto. Ia meminta kepada pihak kampus untuk selalu menjaga komunikasi dengan keluarga korban dan melakukan investigasi lebih lanjut. Pihak rektor sudah membentuk tim untuk pertama menginvestigasi, mengecek apa yang sebenarnya terjadi, yang kemudian juga melakukan pendampingan baik untuk keluarga maupun pihak-pihak lain yang akan barangkali terhubung dengan kasus ini. Kemudian juga memastikan bahwa ini kondisi kampus itu betul-betul kondusif, artinya tidak ada lagi hal-hal seperti ini bisa terjadi. Ini juga tentu refleksi bagi kami di lingkungan pendidikan tinggi, baik itu kementerian, pimpinan perguruan tinggi, organisasi mahasiswa, dan seluruh sivitas akademika. Mari kita kembali mencermati, melihat dengan hati-hati kondisi mahasiswa yang perlu kita cermati dengan baik. Sebelumnya Timmy pernah mengunggah sebuah tulisan sederhana berjudul Rencana Kuliahku di akun Instagramnya. Dalam daftar itu Timmy menulis rencana per semester dengan mayoritas rencananya adalah ingin mencari teman. Kepergian Timmy pun membawa kesedihan mendalam bagi teman-temannya di Universitas Udayana. Tim Liputan, Metro TV. Dan pemirsa, keluarga Timothy meminta kepolisian dapat mengusut tuntas penyebab pasti kematian sang anak. Dan untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan Kasih Humas Polresta Denpasar Kompol I Ketut Sukadi dan psikolog klinis forensik A. Cassandra Putranto. Selamat pagi Pak Ketut, Mbak Cassandra. Selamat pagi, Assalamualaikum. Selamat pagi, Pak. Ya, terima kasih telah bergabung bersama kami. Kami mau ke Pak Ketut terlebih dahulu, Pak. Sejauh mana pengembangan dari proses pendalaman dari kasus ini dilakukan dan apakah indikasi utama dari kasus ini yaitu perundungan sudah mulai terlihat? Sampai saat ini Polsek Denpasar Barat telah melakukan rangkaian tindakan untuk memanggil para saksi yang telah terperiksa, yaitu 3 orang, 2 dari pihak mahasiswa, 1 dari security kampus. Dan perlu dijelaskan di sini juga telah dilakukan pemanggilan teman-teman dekat dari korban untuk memberikan keterangan, tapi sampai saat ini yang bersangkutan belum siap hadir karena masih shock dengan situasi itu. Oke,
Pak Ketut, di sisi lain juga kita menyimak perkembangan daripada kasus ini ya, di mana sebenarnya beberapa saksi yang dimintai keterangan itu kembali kami tanyakan, apakah sudah mulai terlihat adanya indikasi perundungan yang dialami oleh korban? Sampai saat ini indikasi perundungan belum bisa disimpulkan karena pada saat peristiwa terjadi itu baru terjadi perundungan. Oke. Di sisi lain, Pak Ketut juga berkaitan dengan insiden melompat begitu dari gedung lantai 4. Apakah pihak daripada kepolisian ini sudah mendapatkan rekaman CCTV yang mungkin menangkap posisi di mana korban melakukan aksi bunuh diri tersebut? Informasi kami dapatkan di lokasi kejadian tuh nihil ada CCTV. Berarti berkaitan dengan keterangan-keterangan yang relevan dari aksi tersebut itu diminta dari keterangan security yang menyaksikan begitu ya, Pak Ketut? Ini ada salah satu rekan mahasiswa yang kebetulan ada di posisi di lantai 4 pada saat itu. Ada 2 orang duduk dan tiba-tiba melihat korban keluar dari pintu. Di sana korban kelihatan sepertinya dalam keadaan panik dan sambil melihat situasi di sekelilingnya. Akhirnya korban duduk di salah satu kursi di sana dan 5 menit kemudian para saksi ini melihat hanya sepatu di atas kursi. Dan pada saat itu cleaning service yang kebetulan ada di situ menanyakan ini sepatu siapa. Jadi saksi ini mengatakan bukan sepatu saya. Oh berarti ada sepatu ini berarti milik dari korban yang jatuh tadi. Baik. Baru saksi-saksi itu mengetahui bahwa ada. Baik. Dari Pak Ketut kita beralih ke Mbak Cassandra. Mbak Cassandra, kita tadi kurang lebih mendapatkan gambarannya soal saksi mata yang melihat aksinya. Dari pandangan seorang psikolog forensik ini, bagaimana Anda melihat apakah ini sebenarnya menunjukkan juga sebuah tanda-tanda dari jalannya peristiwa hingga peristiwa terakhir di lantai 4 ini menunjukkan tanda-tanda bahwa bisa melakukan aksi nekatnya itu kenapa? Baik, dalam kasus ditemukan korban tewas meninggal, dalam ilmu psikologi forensik itu tentu harus dilakukan otopsi psikologis untuk mengetahui profil psikologis korban semasa hidupnya. Nah, dari berbagai data-data yang dikumpulkan, baik dari data kolateral, mungkin ada visum, mungkin juga ada saksi atau dari keluarga atau dari teman-teman terdekat, bahkan dari catatan-catatan yang mungkin bisa ditemukan baik dari catatan tertulis maupun dari bukti digital. Nah, semua itu bisa dilakukan semacam rekonstruksi terhadap profil psikologisnya. Nah, ketika kita sudah mengetahui penyebabnya, nah itu baru bisa memberikan pendapat terkait penyebab kematian tersebut. Apakah memang dugaan bunuh diri itu bisa ditegakkan atau ada dugaan lain begitu. Nah, yang jelas apabila ternyata memang ada indikasi penyebab-penyebab lain, misalnya ada dugaan bullying atau perundungan atau mungkin ada penyebab bahwa pada saat tersebut tadi kita dengar dikejar-kejar, panik dan lain sebagainya. Nah, itu tentu bisa dicari atau dipastikan ada bukti-bukti yang mendukung dugaan-dugaan tersebut. Nah, di lain pihak bahwa ternyata di kasus ini juga ada perundungan yang terjadi setelah kematian. Nah, tentu ini merupakan suatu pertimbangan dan juga harus ada pengusutan lebih lanjut apakah memang bullying ini sudah terjadi sebelumnya atau hanya setelahnya. Ya, Mbak Cassandra, menarik tadi kalau Anda katakan soal apa saja catatan yang bisa memberikan konteks terhadap peristiwa ini. Yang salah satunya ini kan yang dilakukan oleh almarhum ini kan melakukan unggahan di media sosial terkait dengan catatan akademik dia. Penelahannya ini salah satunya adalah targetnya adalah ingin mencari teman. Gambaran psikologis apa yang bisa kita dapatkan dari catatan ini, Mbak Cassandra?
Baik, yang jelas dari otopsi psikologis itu, atau juga mungkin ada catatan pemeriksaan psikologi sebelumnya, itu kita bisa ketahui bagaimana profil psikologisnya. Jadi kalau kita bicara profil psikologis, kita bicara tentang kecerdasan, walaupun tadi sudah terbukti dari IPK ya, IPK-nya tinggi, jadi kecerdasannya tinggi, kecerdasan intelektualnya tinggi. Lalu juga ada kecerdasan emosional, bagaimana mengatasi dorongan-dorongan emosi, lalu kemudian respon-respon emosionalnya, lalu kemudian juga ada kecerdasan sosial, bagaimana seseorang bisa melakukan atau membangun hubungan interpersonal dengan sekitarnya, kemampuan komunikasinya dan lain-lain. Nah, dari catatan tersebut kita bisa mengetahui bahwa ternyata ada dugaan masalah membina hubungan atau pergaulan begitu. Nah, ini tentu saja harus dikaitkan dengan profil psikologisnya. Apakah disebabkan karena adanya kesulitan untuk membangun hubungan interpersonal yang mungkin ada kaitan dengan catatan-catatan khusus yang terkait dengan kondisi psikologis yang bersangkutan, atau memang ada semacam dugaan kekerasan secara sosial, yaitu pengucilan atau memang tidak mendapatkan teman, sehingga itu juga menjadi catatan yang terbukti atau dapat dilihat dari bukti digitalnya. Oke, di sisi lain Mbak Cassandra juga kita memiliki catatan soal tim ini yang dikenal sebagai lembut dan selalu siap membantu teman begitu ya. Yang ingin kami tanyakan ini adalah tentu perundungan tidak bisa dibenarkan, tetapi di sisi lain apakah adanya sebuah bentuk pressure tolerance yang tidak dikendalikan dengan baik begitu, merespon tekanan yang datangnya dari eksternal, terutama hal-hal yang berkaitan dengan upaya untuk mencari teman dan bergaul begitu, Mbak Cassandra? Bisa saja itu terjadi, tetapi kembali lagi tadi ada profil psikologis yang khas ya. Jadi misalnya kita harus juga mengetahui unsur genetik, lalu kemudian pola asuh dari keluarga, kemudian juga pola hubungan interaksi dengan lingkungan, riwayat sekolah dari SD, SMP, SMA-nya. Jadi bagaimana situasi tersebut itu juga menjadi akumulasi dari kondisi psikologis yang bersangkutan atau korban semasa hidupnya persis sebelum kejadian ya. Jadi kita juga harus membuka semua catatan-catatan tersebut, lalu kemudian untuk mencari tahu bagaimana psikodinamika kondisi psikologis yang terjadi persis sebelum kejadian. Apa yang memang menjadi faktor yang mendorong yang bersangkutan ini mengambil tindakan untuk melakukan kejadian ini, ataukah memang ada satu kejadian lain yang menghasilkan atau mendorong kejadian terbunuhnya. Karena kembali lagi kita saat ini tentu hanya mengandalkan apa yang didapat dari hasil penyelidikan kepolisian. Nah, permasalahannya adalah saat ini banyak sekali teori-teori yang muncul di media sosial yang tentu saja harus kita waspadai, jangan sampai kita terjebak di dalam pembahasan atau diskursus diskusi-diskusi yang belum tentu bisa dibuktikan kebenarannya. Oke, kalau gitu kita kembali ke Pak Ketut. Pak Ketut, terakhir sebagai penutup, kepada Metro TV, ayah dari almarhum menyampaikan bahwa universitas ini belum memberikan kronologi dan juga laporan yang jelas kepada pihak keluarga dan menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Bagaimana kedepannya nanti pihak daripada Polresta Denpasar ini akan melakukan komunikasi dengan keluarga dan targetnya untuk segera dilakukan gelar perkaranya ini kapan? Bisa kami sampaikan di sini terkait dengan kehadirannya juga orang tua dari almarhum ke Polresta Denpasar untuk melaksanakan Dumas. Beliaunya memang masih berkembang dan sifat-sifat liar, jadi tidak bisa dijadikan dasar untuk membuat kesimpulan. Jadi sampai saat ini Polresta Denpasar telah melakukan upaya-upaya penyelidikan untuk menjadi sebuah kesimpulan. Baik, tentunya kita berharap bahwa nanti ke depannya proses akan berlangsung transparan dan juga apa yang dikatakan oleh Mbak Cassandra tadi bisa menjadi referensi ya kepada tim yang sedang mendalami tentang duduk perkara ini. Terima kasih Kasih Humas Polresta Denpasar, Kompol Ketut Sukadi, dan pakar psikologis forensik dan Bu Cassandra Putranto telah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.